Shalom, shalom sejahtera untuk kita semuanya. Bulan Agustus ini bersamaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, negara dan bangsa yang kita cintai yang ke-77. Saya Ibu Pendeta Moiliana menyampaikan salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita bangga, kita bersyukur dari ulang tahun yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat akan menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa di surga, berkati kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kami bangga dan bersyukur menjadi bagian dari progres, pertumbuhan, pemulihan segala sesuatu di negeri kami Indonesia. Berfirmanlah karena kami siap untuk diberkati, dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dari sejak tahun 1945 hingga hari ini, 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa presiden, pemimpin-pemimpin yang menjadi orang-orang hebat di negeri ini berganti silih berganti. Dan secara khusus hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan belajar dari tokoh orang nomor 1 di Republik Indonesia. Putra kelahiran Solo, Bapak Presiden Joko Widodo. Ada hal apa yang kita bisa pelajari, yang kita juga sebagai orang-orang percaya berpadanan dengan firman Tuhan bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, dimulai dari tema dari hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagaimanapun tema ini tidak sekedar tema, tapi siapapun kita, bangsa dan negara, masyarakat Indonesia mengecap dan menikmati. Dari presiden pertama sampai presiden kali ini, betul-betul kita mengalami bangsa kita Indonesia mengalami pemulihan dalam segala bidang. Bukan hanya kita, tapi pemimpin-pemimpin bangsa di dunia mengapresiasi karena didapati negara Republik Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dasar kebenaran firman Tuhan, saya diingatkan apa yang ditulis dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 8a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Mari kita akan belajar, dan seperti yang saya tadi awal sampaikan, kali ini topik kita berbelajar dari Presiden Republik Indonesia. Tentu saja maksud saya bukan untuk mengkutus individukan beliau, tapi kebenaran firman Tuhan menjadi dasar untuk kita juga bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita. Presiden Joko Widodo. Yang pertama yang kita perlu pelajari latar belakang hidup beliau. Kalau melihat, mendengar kisah hidup beliau, kita diingatkan satu. Bukan dari latar belakang militer. Bukan dari latar belakang bahkan orang kaya. Kisah hidup beliau dari kecil, dari kedua orang tua beliau, kita diingatkan apa yang ditulis di Mazmur 139
ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita akan simak bersama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dengan jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan yang membentuk setiap pribadi kita, betapa kita ini diciptakan, dibentuk dan lahir dari kandung ibu kita dengan satu tujuan yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Makanya dalam kitab Yesaya ada satu ayat yang berkata, engkau itu berharga dan mulia. Tuhan mengasihimu. Latar belakang siapapun kita. Oke, Pak Presiden kita Joko Widodo lahir besar di tepi bantaran Sungai Bengawan Solo. Dengan segala keterbatasan yang ada. Siapapun kita, saya, saudara, juga bisa diizinkan dalam keadaan yang sama. Tapi lihat, latar belakang hidup kita, masa lalu kita, atau mungkin kita bandingkan. Orang lain mungkin lebih baik dari diri kita. Tidak membuat masalah untuk bisa berkarya, untuk bisa menjadi berkat bagi negeri Indonesia. Siapapun Anda dan saya. Pak Presiden Joko Widodo dengan latar belakang seorang tukang kayu. Lalu kemudian menekuni dunia mebel. Gak pernah berpikir tentunya beliau waktu kalau saat itu ditanya untuk jadi presiden Indonesia. Sama seperti Anda dan saya. Mungkin kalau dibandingkan teman atau orang lain kita berkata wah dia lebih enak, dia lebih punya kesempatan dan lain sebagainya. Tapi dari ini kita bisa belajar betapa berharganya hidup kita. Sehingga Tuhan memiliki rencana untuk setiap hidup kita. Tidak pernah kebetulan kita ada menjadi warga Republik Indonesia. Dan dengan bangga mengibarkan bendera Sang Saka merah putih. Putih artinya suci dengan kemurnian kita. Merah artinya berani. Berani walaupun latar belakang kita tidak ada kemungkinan. Bahkan rasanya impossible, nggak mungkin. Tapi lihat latar belakang seseorang tidak bisa mempengaruhi apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar. Proses ketika beliau menjadi presiden, sudah dilantik menjadi presiden dan mengerjakan amanat yang diembankan oleh rakyat Indonesia. Kita mengerti awal-awalnya, wow, banyak orang mencibir, banyak orang mengolok-olok. Dan rasanya kalau didengar oleh telinga, panas telinga ini. Oke? Bapak, Ibu, saudara dan saya mungkin juga mendapatkan hal yang sama. Tapi mari kita belajar. Bagian yang kedua, berespon bijak. Diam dan tidak membalas. Yang dikerjakan adalah orang nyinyir kayak apapun, merendahkan kayak apapun dengan bahasa yang betul-betul tidak menunjukkan hormat. Yang dikerjakan hanya satu, diam. Bagaimana Anda dan saya? Bukankah kita diingatkan Roma 12 ayat yang ke-17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Rasul Paulus menulis ke suratnya kepada jemaat Tesalonika. Di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Berespon dengan bijak. Bisa jadi saya dan saudara mengalami proses yang sama. Direndahkan, tidak dihargai, difitnah, diolok-olok, dibully, atau bahkan ucapan yang membuat telinga kita merah. Hati kita pengen marah rasanya. Belajar dari kebenaran ini dan belajar dari tokoh yang kita sedang bahas. Berespon bijak. Diam. Silakan bicara. Kamu tidak tahu apa yang sedang saya kerjakan. Lalu tidak membalas. Yang beliau kerjakan hanya satu. Kerja. Apa yang saya bisa kerjakan menurut amanat yang dipercayakan. Respon yang bijak inilah yang kita juga bisa belajar dari Alkitab. Oke, walaupun rasanya nggak nyaman, pasti, oke, tapi tetap warna putih gambaran adalah bendera kita murni, tulus, suci, tetap dalam kebenaran dengan tidak membalas kejahatan ganti kejahatan. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari, dibuktikan hasil kerja tanpa banyak bicara. Terakhir, beberapa hari yang lalu kita bangga banget, jauh-jauh pemimpin dari Filipina mewakili dunia datang iri untuk memberikan apresiasi buat Presiden Joko Widodo mewakili bangsa dan negara Indonesia untuk menyampaikan bahwa benar-benar Indonesia bangkit lebih kuat. Kenapa? Sudah tidak bergantung kepada negara lain untuk masalah bahan makanan pokok, beras. Karena Indonesia pun surplus. Dan waktu serah terima penghargaan itu, saya salut. Saya menyimak satu, diundanglah petani-petani Indonesia, termasuk petani milenial. Lalu waktu beliau menerima berpidato, hal yang pertama yang beliau ungkapkan satu, saya berikan penghargaan ini bukan untuk saya, tapi untuk langsung yang bertindak tiap harinya. Lalu beliau sebutkan petani Indonesia. Wow, ini menunjukkan kepemimpinan beliau dibuktikan dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, kerja tuntas, tanpa banyak bicara, buktikan hasilnya. Dan dunia sangat merespon tentang apa yang terjadi di negara dan bangsa kita Indonesia. Dari sini kita juga belajar bersama-sama. Saya dan saudara bisa belajar. Bicara tim bukan glory, kemuliaan untuk diri sendiri. Tapi kemuliaan itu diberikan untuk semua tim yang saling mengisi, melengkapi satu dengan yang lain. Mengapa pemimpin-pemimpin, presiden, perdana menteri, raja-raja di dunia ini sangat menghormati Bapak Joko Widodo? Dan kita tentunya sebagai orang rakyat yang dipimpin beliau ikut berbangga karena presiden kita tidak diremehkan, tidak dilecehkan, sangat dihormati. Dan kita belajar tentang hal itu. Saya melihat humble, kerendahan hati. Kerja dengan kerendahan hati. Makanya Mazmur 75 ayat 7 dan 8 mengingatkan kita. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu.
Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Siapa yang ditinggikan oleh Allah? Tuhan dengan firman-Nya berkata, orang yang rendah hati, orang yang humble, itu yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena itu semua kita belajar dalam perenungan kita pada saat ini. Mau mengalami betul-betul, pulih lebih cepat, bangkit, lebih kuat lagi. Tetap humble, tetap rendah hati. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama, sekali lagi bukan untuk mengkultus individu kan. Saya tidak mau kita salah. Tapi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bahkan tokoh-tokoh di dunia ini. Dan kembali kepada dasar firman Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan itu kepada kita semuanya. Dan mari kita belajar bersama-sama latar belakang siapapun Anda dan saya. Bukan berarti tidak bisa berkarya. Berbuat sesuatu untuk negeri kita Indonesia yang kita cintai. Untuk gereja Tuhan. Untuk masyarakat. Karena Anda pun berharga dan Tuhan punya rencana. Berespon dengan bijak. Sekalipun dalam proses kita mengalami hinaan dan lain sebagainya. Diam dan tidak membalas. Kerjakan saja bagian yang kita akan kerjakan. Dan tunjukkan, buktikan. Tanpa banyak ngomong. Tapi kita menghasilkan karya. Dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Diberkati kita semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan Ibu Pendeta Moiliana bersama dengan tim yang ada. Yang melengkapi, mengisi, menjadi berkat untuk semuanya. Selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI yang kita cintai. Maju terus dan Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Kami sudah belajar dari tokoh orang nomor 1 Republik Indonesia. Sekali lagi bukan untuk mengkultus individukan beliau. Tapi kami bisa belajar dari orang-orang hebat. Untuk menyelaraskan hidup kami sesuai dengan Alkitab. Sehingga karya Alkitab betul-betul terjadi buat kehidupan kami. Diberkati negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ulang tahun yang ke-77 tahun. Diberkati untuk bangkit lebih kuat lagi. Kami percaya setiap kami warga negara Indonesia akan bersama-sama dalam NKRI. Untuk menikmati pemulihan lebih cepat, bangkit lebih kuat, bahkan maju bersama-sama lebih cepat lagi. Dan Tuhan dipermuliakan. Gereja Tuhan di Indonesia bangkit untuk bersuara, memberi dampak positif, berkat, menjadi berkat untuk bangsa dan Republik Indonesia. Terima kasih kami semuanya juga yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.